Selamat datang di Pernah Guru Channel dan masih bersama saya Suripin, dan kini masih di segmen Mading atau Majalah Mending, di mana kita akan membahas isu-isu seputar dunia pendidikan. Nah, saya mengambil sumber berita ini dari Narasi Newsroom di konten Instagram, di mana kekerasan di dunia pendidikan di tahun 2024 kemarin itu ada sekitar 573 kasus, dan secara terbanyak kasus tersebut ada di Jawa Timur. Ada sekitar 81 kasus, diikuti di peringkat 2 ada Jawa Barat, dan peringkat 3 ada Jawa Tengah. Nah, kekerasan di dunia pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kekerasan seksual dan juga perundungan. Kekerasan seksual itu korban tertingginya adalah perempuan pastinya, sekitar 97%, sedangkan untuk perundungan korban tertingginya justru laki-laki, ya jelas lah, itu sekitar 82%. Dan untuk pelakunya itu yang tertinggi adalah guru, dan yang kedua adalah yang lainnya, yaitu bisa pihak sekolah, pihak keamanan sekolah, terus ada orang tua, ada geng di sekolah, ada senior di sekolah, dan yang lainnya. Dan peringkat ketiga untuk pelaku adalah siswa. Dan mengikuti itu, korban kekerasan di dunia pendidikan itu yang tertinggi juga guru. Jadi berbanding lurus, pelaku yang tertinggi guru, korban yang tertinggi juga guru. Dan korban tertinggi kedua yaitu yang lainnya juga sama, dan yang ketiga adalah siswa. Jadi mari kita bahas terkait dengan berita tersebut. Baiklah, lanjut. Nah, dari berita tersebut saya akan membahas dulu dari mana batasan terkait kekerasan di dunia pendidikan dari sudut pandang guru, ya. Karena pelaku tertinggi disebutkan bahwa di situ adalah guru. Mungkin hukuman kepada siswa atau menasihati siswa itu tidak mudah menurut saya sebagai yang pernah guru, bahwa dengan mengingatkan secara verbal, menasehati secara verbal, itu sekali dua kali mungkin didengarkan, atau mungkin sekali saja itu tidak didengarkan, dua kali apalagi, dan seterusnya itu tidak akan didengarkan oleh siswa. Dan ini tidak semua siswa, ya. Itu jadi mau nggak mau guru itu harus melakukan hukuman secara fisik kepada siswanya. Apakah itu termasuk perundungan? Nah, itu yang mungkin menyebabkan presentasi pelaku itu tertinggi guru. Terus bagaimana cara menyiasatinya jika hukuman secara fisik itu masuk dalam kekerasan di dunia pendidikan? Dulu mencubit atau menjewer atau memukul siswa secara langsung, entah itu memakai penggaris, entah itu memakai bambu, itu adalah hal yang biasa. Bahkan saya dulu SD itu sudah mendapat hukuman seperti itu, ya. Dan kalau sekarang itu tidak boleh, tidak diperkenankan, karena mungkin sekitar tahun 2010 ke atas mungkin, ya, itu sudah tidak diperbolehkan guru menghukum siswanya secara fisik, secara langsung.
karena bisa menyebabkan trauma terhadap siswanya atau mungkin bisa menyebabkan kapok dalam artian tidak mau bersekolah, karena ya siswa sendiri adalah aset masa depan bangsa. Jadi jangan sampai siswa tidak mau untuk bersekolah. Itu sih mungkin pertimbangannya menurut saya. Terus bagaimana caranya jika tidak boleh menghukum secara fisik? Nah, yang pertama itu mungkin bisa disiasati dengan guru tersebut harus memiliki karakter yang kuat, di mana beliau memiliki karakter bahwa guru ini tidak bisa disetir atau guru ini tidak bisa diremehkan dan harus dihormati di lingkungan sekolah atau mungkin di luar, sehingga siswa tidak melakukan perundungan secara langsung, seperti itu. Terus mungkin untuk hukuman itu ada beberapa contoh ya dari teman-teman guru saya dulu. Itu jika ada siswa yang tidak bisa dinasehati, tidak bisa diingatkan ketika siswa tersebut lalai, ketika siswa tersebut tidak mengerjakan tugas, itu teman saya sebagai guru itu dulu menerapkan beberapa hal, yaitu yang pertama mungkin bisa menulis apa istilahnya ya, menulis kalimat itu dalam satu baris tapi harus diulangi dalam beberapa lembar, mungkin 5 lembar, dan terus meningkat. Itu yang pertama, itu kan tidak secara langsung. Yang kedua, ada juga yang menyuruh untuk jalan jongkok bolak-balik 3 kali atau naik turun tangga bolak-balik 3 kali atau lari di lapangan sekolah bolak-balik 3 kali. Itu juga biasa sering dilakukan oleh guru dalam mengingatkan atau memberi apa istilahnya, efek jerah kepada siswa. Nah, ada juga teman saya ini memiliki ide yang unik, yaitu dengan cara waktu itu siswa tersebut adalah terlalu celemetan di kelas ketika guru ini sedang menjelaskan materi, dan teman saya ini menyuruh siswa tersebut untuk membuka mulutnya, karena itu tadi, karena kasus yang dia tidak bisa diam ya ketika gurunya menjelaskan. Jadi teman guru saya ini adalah menyuruh siswanya untuk membuka mulutnya selama 5 menit. Itu adalah salah satu ide yang menurut saya unik, lucu, dan mungkin bisa memberi efek jerah kepada siswanya. Selanjutnya itu bisa juga dilakukan dengan perjanjian di awal pertemuan. Jadi awal pertemuan itu adalah momen yang sangat pas untuk memperkenalkan diri sebagai guru, terus mendeskripsikan apa yang harus disampaikan dalam pelajarannya selama 1 semester, serta memberikan peraturan-peraturan terhadap siswanya. Jadi guru memiliki batasan, guru juga memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan kelas waktu guru tersebut mengajar, dan siswa juga diberi wewenang yang sesuai porsinya, sehingga siswa-siswa tersebut merasa dihargai oleh gurunya dan akhirnya siswa tersebut menghargai gurunya. Itu juga salah satu cara yang baik dalam membangun karakter guru tersebut di hadapan siswa. Nah, sekarang kita menuju ke korban. Korban yang tertinggi itu juga guru. Biasanya karena guru tersebut tidak boleh menghukum secara fisik tadi dan tidak memiliki alternatif yang lainnya, sehingga guru tersebut tidak memiliki power dalam membimbing siswanya. Dalam artian guru tersebut tidak bisa memberi nasihat atau mungkin
dianggap memiliki karakter yang lemah ya dalam tanda kutip, sehingga siswa bisa seenaknya sendiri terhadap guru tersebut. Sebenarnya saya juga tidak mendukung ya untuk kekerasan secara fisik, tapi kalau untuk apa istilahnya, pembelajaran atau untuk meningkatkan kualitas siswa, jika siswa tersebut sudah sangat keterlaluan, ya saya rasa wajar lah untuk dihukum. Dan juga dari pihak guru juga harusnya menghukum dengan cara yang kreatif dan tidak membuat siswanya itu menjadi apa istilahnya, menjadi trauma secara berlebihan. Mirisnya, saya tadi itu melihat atau menonton konten di satu sosial media, itu ada guru di lingkungan sekolah, di kelas itu ada 3 guru itu berjoget untuk membuat konten ya. Saya melihatnya sangat miris sekali, dan guru tersebut sangat lihai, dan ini adalah perempuan, bukan perempuan tapi laki-laki, sangat lihai dalam berjoget. Nah, itu bisa menjadi celah yang besar terhadap guru untuk menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah, entah itu perundungan dari siswanya sendiri. Seharusnya itu tadi, kembali ke tadi, guru memiliki karakter yang kuat dengan membangun apa istilahnya, membangun harga diri yang kuat kepada siswanya, sehingga siswa bisa menghargai gurunya dan guru juga bisa menghargai siswanya. Terus bagaimana cara mencegahnya? Ya, untuk pencegahan ini tidak bisa satu atau dua pihak saja, tetapi harus seluruhnya, seluruh elemen bekerjasama, berkesinambungan dalam mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Terutama peran orang tua itu sangat penting dalam membekali anaknya ketika keluar rumah. Semisal anak tersebut dibekali bahwa jangan sampai, untuk perempuan ya, jangan sampai ada orang yang menyentuh hal-hal pribadi dari anak-anak tersebut, atau sebagai orang tua juga mewanti-wanti bahwa jangan mudah untuk merundung atau membuli temannya, dan juga harus menghargai gurunya saat di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itu adalah peran yang sangat penting dari orang tua dalam membekali anaknya. Dan juga siswanya juga harus membekali diri dengan cara bahwa jika saya tidak ingin kesakitan, harusnya saya juga nggak menyakiti. Jika saya tidak ingin menjadi korban, maka saya jangan melakukan kekerasan. Nah, seperti itu hal-hal sederhana dan mungkin bisa jadi bekal dari siswanya dalam melakukan tugasnya sebagai pelajar. Ya, sangat miris ya terkait berita tersebut, dan mungkin itu yang bisa saya share terkait pengalaman saya dulu, dan mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya bisa menambahkan di kolom komentar, silakan. Dan juga siswa-siswinya yang mau menambahkan, silahkan juga. Tapi itu tadi, sekolah adalah tempat belajar dan bukan untuk tempat menunjukkan siapa yang kuat, siapa yang lemah. Saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, dan tujuannya adalah untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik, yang bermanfaat, dan bisa memajukan bangsa lebih baik lagi. Dan sekian untuk episode kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bisa ditambahkan di komentar jika ada masukan. Jangan lupa follow juga Instagram pernah.guru, dan sampai ketemu di Pernah Guru channel di Mading selanjutnya. Dan
Goodbye.